Coba next dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan mengenai teori evolusioner dari kepribadian menurut tokoh yang bernama David Bosch. Yang akan dijelaskan oleh kami, Putri Harma, Dedi Triani, Riza Ramadhaniar, Lutfi Harisa, dan saya sendiri sebagai intelektual. Next. Pada dasarnya, teori-teori mengenai evolusi dikemukakan pertama kali oleh Charles Darwin pada tahun 1899. Teori milik Darwin ini menjadi salah satu landasan besar bagi teori evolusi modern, termasuk rekayasa di genetika. Walaupun teori ini sendiri sudah ada sejak zaman Yunani kuno, tetapi Charles Darwin memberikan peran yang sangat penting dalam teori ini, di mana Darwin mengungkapkan bahwa evolusi berjalan melalui seleksi alam, seleksi seksual, dan seleksi buatan. Seleksi alam merupakan bentuk evolusi dari karya teori Darwin. Seleksi ini lebih umum dari seleksi buatan karena bersifat alamiah yang memilih sifat bukan manusia, di mana hal tersebut dapat terjadi ketika sifat menjadi lebih umum atau menjadi tidak umum, yang terjadi pada suatu spesies selama periode waktu yang panjang. Next. Kemudian yang kedua ada seleksi buatan. Ketika manusia menginginkan sesuatu atau sifat tertentu pada suatu spesies, misalnya perbedaan antara anjing jenis pitbull yang berukuran besar dengan chihuahua yang berukuran sangat kecil, hal tersebut dapat terjadi karena manusia memilih sifat-sifat tersebut dalam proses pengembangbiakannya, termasuk dalam proses pengembangbiakan tumbuhan tertentu. Yang ketiga ada seleksi seksual. Ketika individu yang berlawanan jenis saling memiliki ketertarikan sehingga nantinya menghasilkan keturunan dengan sifat bawaan tertentu, yang dimana peneliti berpendapat bahwa penemuan mereka mendukung teori Darwin dan teori Jennifer pada tahun 2000, bahwa kemampuan kreatif individu dapat dipilih secara seksual karena meningkatkan daya tarik untuk lawan jenis. Next. Kemudian ada proses evolusi yang memunculkan tiga hasil yang beragam, yakni yang pertama ada adaptasi, merupakan suatu bentuk strategi untuk mengatasi masalah kelangsungan hidup. Bisa perasaan selalu ingin buang air kecil di bawah AC. Kemudian ada byproduct, merupakan sifat yang terjadi sebagai hasil dari adaptasi individu, yang dimana byproduct dapat terjadi tanpa berperan dalam proses baik dari seleksi alam ataupun seksual. Yang ketiga ada noise, merupakan hasil ketika evolusi menghasilkan perubahan acak dalam bentuk yang tak mengaruhi fungsi. Noise cenderung dapat terjadi karena kesempatan yang ada dan tidak dipilih secara khusus. Next. Baik, selanjutnya ada biografi dari David Bosch. David Bosch lahir pada 14 April 1953 di Indianapolis, Indiana, dari pasangan Bosch SR dan Edith Nolte. Pada tahun 1950, Bosch SR memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi di Indiana University. Penelitian Arnold Bosch berfokus pada agresi, psikopatologi, kesadaran diri, dan kecemasan sosial. Bagi David Bosch, ranah akademis tampak tidak menarik sama sekali dan beliau dikeluarkan dari sekolah, lalu tak lama ia mendapatkan pekerjaan sebagai supir truk. Namun pada tahun 1971, ia mendapatkan keberuntungan diizinkan untuk melanjutkan pendidikan ke University of Texas melalui lotre. Next. David Bosch menuliskan makalah pertamanya mengenai evolusi dan perilaku yang berjudul Dominance atau Access to Woman. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ini merupakan prestasi dan sejumlah hasil karya dari David Bosch. Next. Prinsip psikologi evolusi. Charles Darwin dan Herbert Spencer merupakan pemikir pertama yang mengeluarkan argumen mengenai perspektif evolusi pada pemikiran dan perilaku psikologis. Menurut Darwin, di masa depan memiliki pandangan bahwa proses mental dikembangkan secara bertahap dan lebih mudah diterima dengan luas. Next. Pada tahun 1970, evolusi dan psikologis benar merupakan gagasan yang terpisah dan mulai perubahan itu datang dari E.O. Wilson. Michael Ghislin mencetuskan istilah psikologi evolusi pada tahun 1973. Psikologi evolusioner dapat diartikan sebagai studi ilmiah tentang perilaku manusia dari perspektif evolusi. Next. Teori evolusi kepribadian. Kepribadian terbentuk dari evolusi, artinya ia merupakan hasil interaksi antara perubahan lingkungan dengan perubahan fisik dan otak. Teori evolusi beranjak dari asumsi bahwa masing-masing anggota dari setiap spesies berbeda satu sama lain. Adapun satu masalah serius yang membuat evolusi dan kepribadian sulit menyatu.
Natural selection secara khusus bekerja untuk mengurangi perbedaan individual, adalah trait yang baik dijadikan norma dan trait yang kurang adaptif ditiadakan. Akibat hal tersebut muncul paradoks jika seleksi alam memisahkan sifat maladaptif dan selama waktu yang panjang menghasilkan sifat manusia yang universal. Next. Faktor bawaan dan lingkungan dari kepribadian. Tingkah laku dan kepribadian disebabkan oleh salah satu kualitas eksternal adalah salah kualitas internal dapat berfungsi karena mendapatkan pengaruh dari satu sama lain. Keduanya tidak dapat berproses tanpa kehadiran salah satu meskipun sejarah psikologi selama ini adalah sebagian besar membahas mengenai bawaan versus lingkungan. Hal yang disebut BAS yaitu kesalahan situasional fundamental atau yang disebut fundamental situational error, kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa lingkungan saja sendiri dapat menghasilkan ketidaksamaan perilaku dari mekanisme internal yang seimbang. Yang kedua, kesalahan atribusi fundamental atau fundamental attribution error, menjelaskan kecenderungan lain dan berfokus pada disposisi internal. Masing-masing dari pandangan ini secara umum tidaklah sempurna karena tidak ada hal-hal seperti internal secara mutlak atau eksternal secara mutlak dalam penjelasan mengenai perilaku. Next. Masing-masing pandangan ini bersifat incomplete karena tidak ada penjelasan internal atau eksternal yang murni untuk menjelaskan tingkah laku. Keduanya perlu terlibat dan berinteraksi untuk menghasilkan sebuah tingkah laku tertentu. Di tahap awal evolusi, beberapa individu memiliki kualitas yang bekerja dengan baik di dalam lingkungan, sehingga membuat mereka lebih mampu bertahan hidup dan bereproduksi. Salah satu asumsi dasar dari teori kepribadian evolusi adalah kualitas-kualitas adaptif tersebut mencakup kecenderungan yang unik dan konsisten untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam konteks tertentu yang disebut trait kepribadian. Next. Masalah adaptif dan solusinya. Ada dua masalah dasar dalam adaptasi, yaitu survival, makanan, bahaya, predasi, dan reproduksi. Untuk dapat bertahan hidup, Bas mengatakan bahwa kita harus mampu menghadapi hostile forces of nature, misalnya penyakit, parbit, kekurangan makanan, iklim yang buruk, dan bahaya alamiah lainnya. Manusia yang dapat melewati dengan efektif dan efisien cenderung mampu bertahan hidup, dan bertahan hidup survival merupakan salah satu syarat untuk terjadinya reproduksi. Berjalan berdasarkan prinsip-prinsip dalam domain adaptif yang berbeda, berjumlah ratusan atau bahkan ribuan, merupakan solusi kompleks untuk masalah adaptif spesifik, survival atau reproduksi. Setiap mekanisme bekerja secara spesifik pada sebuah masalah dan tidak pada masalah lainnya. Next. Kemudian ada dua jenis mekanisme. Mekanisme fisik, yaitu organ dan sistem fisiologis yang dikembangkan untuk mengatasi masalah kelangsungan hidup. Sementara mekanisme psikologis yaitu kognitif, internal, dan spesifik, motivasi, dan sistem kepribadian yang mengatasi masalah kelangsungan hidup dan reproduksi secara spesifik. Kemudian ada mekanisme yang dikembangkan. Mekanisme psikologis adalah proses internal yang membantu kita menghadapi masalah hidup atau reproduksi. Terdapat 3 kategori yang relevan dengan kepribadian, yaitu adanya tujuan, emosi, dan sifat kepribadian. Motivasi dan emosi sebagai mekanisme evolusi. Dua tujuan dan motif yang berperan sebagai mekanisme evolusi adalah kekuatan dan keintiman. Kekuatan misalnya ada agresi, dominansi, prestasi, status, dan dari keintiman adanya cinta, kelekatan, atau emosi. Jika sebuah kejadian merusak atau mengganggu kesejahteraan seseorang, beberapa bentuk dari emosi negatif akan dialami. Menurut Bas, tahun 1991, motivasi dan emosi secara langsung terkait dengan sifat kepribadian yang tetap. Jika seseorang senantiasa terdorong untuk berprestasi dan menang dalam persaingan dan mengarah pada pencapaian status, maka kita dapat melabeli orang tersebut sebagai dominan atau berorientasi pada kekuasaan. Kemudian, adanya sifat kepribadian sebagai mekanisme yang dikembangkan. Menurut Bas, tahun 1991 memulai dengan asumsi bahwa motivasi, emosi, dan kepribadian merupakan hal adaptif karena semua hal tersebut mengatasi masalah kelangsungan hidup dan reproduksi. Bas juga mengkonsepkan perbedaan individu dan kepribadian sebagai langkah untuk mengatasi masalah adaptif.
menjadi sensitif dan sadar akan perbedaan dalam kepribadian memberikan manfaat reproduktif bagi yang merasakannya. Selanjutnya ada 5 dimensi kepribadian milik Bas, yaitu yang pertama ada surgensi. Kecenderungan untuk mengalami kondisi emosi positif dan terlibat dalam lingkungan seseorang serta menjadi ramah dan percaya diri. Surgensi hampir bersinonim dengan ekstraversi. Dalam bahasa evolusi, surgensi mengakibatkan kecenderungan kedudukan, yaitu bagaimana orang bernegosiasi dan memutuskan siapa yang dominan dan siapa yang tunduk. Yang kedua ada keramahan. Kemauan dan kemampuan seseorang untuk bekerja sama dan menolong kelompoknya atau bermusuhan dan bersikap agresif kepada orang lain. Beberapa orang terlihat hangat, kooperatif, dan group-oriented, sementara orang lainnya egois dan bermusuhan dengan orang lain. Yang ketiga, ada kesadaran. Karakteristik utama conscientious adalah kapasitas dan komitmen seseorang untuk bekerja. Orang dengan conscientiousness dapat dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab. Mereka juga adalah orang-orang yang dapat kita andalkan saat dibutuhkan. Yang keempat ada stabilitas emosi. Kewaspadaan atau sensitivitas seseorang terhadap bahaya dan ancaman adalah sesuatu yang penting dan adaptif. Salah satu hal yang termasuk dalam behavioral disposition adalah kemampuan seseorang untuk mengelola stresnya. Ketakutan dan kecemasan adalah emosi yang adaptif. Yang terakhir, yaitu keterbukaan. Kecenderungan seseorang untuk berinovasi dan kemampuannya memecahkan masalah berkaitan erat dengan kecerdasan, kemauan untuk mencoba hal baru, dan memiliki pengalaman baru dibandingkan bertahan dengan sesuatu yang bersifat rutin. Orang-orang seperti ini seringkali menjadi seseorang penjelajah di kelompoknya. Selanjutnya, Yang selanjutnya ada sumber dari perbedaan individu. Yang pertama ada sumber lingkungan. Sumber lingkungan dari perbedaan kepribadian seseorang disebut sebagai kalibrasi pengalaman awal. Artinya pengalaman masa kecil membuat beberapa strategi pelaku lebih mungkin dibandingkan yang lainnya. Contoh, anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah cenderung lebih aktif secara seksual di usia muda dan memiliki lebih banyak pasangan seks di masa remaja dan dewasa. Yang kedua ada sumber bawaan atau genetik. Sifat berada di bawah pengaruh genetik, tipe tubuh, bentuk wajah, dan tingkat daya tarik fisik bertindak sebagai sumber bawaan dari perbedaan individu. Artinya pria berotot atau pria dengan penampilan yang sangat maskulin akan menarik perhatian banyak kaum perempuan. Hal tersebut merupakan bawaan karena bentuk wajah atau tubuh seseorang sebagian besar dikontrol oleh genetik. Yang ketiga ada sumber non-adaptif. Beberapa sumber individual tidak menghasilkan keberhasilan dalam bertahan hidup atau reproduktif. Sumber non-adaptif dari perbedaan individu yang paling umum ditemui adalah variasi genetik netral yang seringkali berupa mutasi genetik. Dan yang keempat ada sumber maladaptif. Sifat maladaptif adalah hal yang secara aktif membahayakan kesempatan seseorang untuk bertahan hidup atau menurunkan daya tarik seksual seseorang. Ini dapat terbentuk dari sumber genetik maupun lingkungan. Salah satu sumber genetik tersebut adalah kelainan genetik. Salah satu dari sumber lingkungan adalah trauma yang diakibatkan lingkungan seperti cedera otak atau spinal cord. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.